irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama, wa fi riwayah yarhamukum man fis sama. Dua ayat. Orang-orang yang penyayang itu orang nih sifatnya penyayang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang nih sayang lawan orang lain, laki sayang lawan bini, buktinya laki memberikan pelajaran atau memberikan contoh yang baik atau menegur andai kata ada tersalah menurut agama. Nah, menegur nang salah dibujurakan, itu ngarannya sayang. Nah, ngaran sayang tuh indah bandar, kakasih itu, kawan itu, keluarga itu celaka dia. Jadi andai kata dia melakukan sesuatu nang kada baik, lalu kita tegur dengan baik, dengan ihsan, itu namanya kasih sayang namanya. Contoh kayak kita punya anak sedang menangis, sedang adanya tuh batukan hendak nungkar es, hendak bandar dituruti langitnya tuh jangan, nah carikan nang lain supaya ini sampai menangis. Jangan kasihannya biar tuh kadakan es misalnya. Orang sudah batukan baheraan makan es pada jadi jus. Ya ada. Jadi kada mesti sayang itu harus dituruti kehendaknya tuh. Nah, carikan jalan nang lain. Nah, lalu sini orang nang kasih sayang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana? Tuhan nang maha pemurah, nah, maha suci. Nah, jadi di sini sayangilah makhluk yang ada di bumi. Siapa makhluk? Ada manusia, ada binatang dan sebagainya. Niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Ahlus sama akan sayang lawan kita. Siapa ahlus sama? Para malaikat, para orang-orang solihin sayang lawan kita karena kita sayang lawan ahli bumi. Nah, ya tadi orang tua sayang lawan keluarganya, nah memberikan pelajaran atau contoh yang baik dan menegur keluarganya di ketika dia ada tersalah menurut agama. Lalu makna ar-rahimun sini adalah orang yang mengasihi segenap makhluk yang ada di bumi. Jadi makhluk itu baik manusia maupun hewan binatang. Hewan mana? Hewan yang dilindungi. Nah, kucing misalnya lah, ayam, nah, yang di jadi hewan yang dilindungi. Artinya dengan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Kita punya binatang, punya kucing, nah, punya ayam atau punya yang lainnya, diperlakukanlah dengan baik. Jangan kucing disepak-sepak lah. Pun bisa jalan ya. Maka Allah akan menyayangi mereka yang melakukan perbuatan itu. Artinya ada belas kasih. Di antaranya dalam riwayat ada Imam Sibli, Abu Bakar As-Sibli. Sidin adalah seorang ulama yang sangat besar, punya karamah. Lalu Sidin bermimpi. Nah lalu bermimpi tadi dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa aja Imam Ahmad kan, Imam Ahmad bin Hambal bisa aja ya. Nah, dialog sama Allah Subhanahu wa taala, lain alamnya. Itu masalah amalan apa yang paling afdal ya Allah. Ujian Nabi baca kalamku yaitu Al-Qur'an. Nah, sampai 3 kali Imam Ahmad itu bermimpi lawan Tuhan. Nang ketiga
ujar Imam Ahmad, apabila kena aku pulang bermimpi ulang nih, nah aku bertakun Allah Ta'ala amalan apa nang paling hebat. Nah ujar Tuhan, baca kalamku. Ujar Imam Ahmad, bipahmin atau bi ghairi pahmin, paham kam maksud Quran itu atau kada? Ujar Tuhan, bifahmin atau bi ghairi pahmin, paham kah kada kah tang baca aja Quran, maka itu amalan nang paling abdol. Tentu saja bertajwid, kada nang bahapa adalah. Nah Imam Sibli nang kayak tujuan nih. Kam tahukah kenapa jadi amal kam diterima? Kam tahukah kenapa ikam menjadi mendapat pangkat nang sangat tinggi, nang sangat luar biasa? Mungkin karena amal ulut ini, kalau ini kada gitu kan. Ban apa? Tahukah ikam? Pada tahu ulun. Ringkas kata, ujar Imam Sibli, ujarnya Tuhan, ikam ingatkah ketika ikam keluar daripada pintu gerbang Baghdad, ada kucing nang sedang kehujanan, anak kucing sedang kehujanan, ikam maras, ikam kasih, ikam sayang kepada tu kucing, diambil tu kucing, diandak, dijubah kebesaran sidin nih. Nah berkat nitu nah maka ikam mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa. Ham kada madai nih maras lawan kucing aja, apalagi kita maras lawan hamba Allah nang suka menebarkan kebaikan, suka sembahyang berjamaah, suka hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis selawat, masjid dalail, majelis burdahan. Masya Allah. Jadi jangan pernah meremehkan atau meentengkan kebaikan sekecil apapun. Mungkin fihi ridallah, mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meentengkan kebaikan atau ketaatan atau kebaikan apapun, ya kah? Kayak kita nih model nih masjid, nah apa namanya, memberikan banyak cangkir halus, halusnya cangkirnya aja. Nah jangan meremehkan, ya kah? Nah anu mungkin fihi ridallah, atau kedigitan bar itu jar orang cangkir gana aja misalnya, ngaran orang banyak kada kawai ya kalau lah, banyak kada maju pulang biar sedikit tapi kau merata. Pokoknya sedikit pun jangan meremehkan pemberian orang. Mungkin di situ fihi ridallah, singkun situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentang kita gawi ja sedapat mungkin, sakawa-kawa mungkin. Ya nang hadis Nabi ada kada? Ujar Nabi, ittaqun nar walau bisikki tamrah, takutlah lawan neraka sekalipun kamu tuh bersedekah sekedar sebelah korma. Sebelah korma apa artinya? Bang ini beri malu bandar jar, jangan, memang adanya itu juga. Lain misalnya kormanya banyak berkilo-kilo, diberikan sebelah kepada ini, disimpan ininya. Nah itu pelit bandar pengarannya, iya kada. Nah mun orang banyak pang sekilo loh dibagi-bagi sebelah solong, iya kada apa-apa juga. Banyak hukumnya ada nih kada ada. Memang sebelahnya juga lagi nih, hasil pisang sepanggalannya, buangnya nih jar, barikan lawan kawan. Mungkin karena ikhlasnya, tulusnya, maka mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada kada seorang perempuan sedang apa ngarannya sedang menggendong anaknya, lalu diandaknya apa ngarannya diandaknya di rumah nih, lalu ke dapurnya nih, ringkas kata anaknya ini dibawa oleh serigala. Anjing nih lah, serigala tuh kan iya situ ada anjingnya, iya ada gadas juga nih kah, serigala ngarannya campuran apa serigala nih, yuk binatang apa nih, wata ganas pada anjing biasa dah lah. Ini kada kau diharagung ini ya kada, ini anjing berbulung ini, dibawanya bah menangis saya nang biding ini, bah iya juga mati juga anakku sudah. Nah sekalinya ujar Tuhan lawan malaikat, wahai malaikat, lasikam selamatkan tuh nah bayi perempuan itu nah. Nah beri penonton nih, ringkas kata bayi tadi selamat. Lalu kenapa jadi bayi itu selamat, tidak dimakan oleh serigala? Sekalinya perempuan ini pernah suatu hari makan nasi, makan roti kan, makan lah nasi kan bubur kan, waktu itu makan, lalu tertinggal sesuap. Ada fakir miskin, karena maras lawan fakir miskin nih, bari akan sesuap tadi dengan tulus memberikan sesuap kepada fakir miskin, harus salinya anaknya selamat disuapnya oleh serigala.
itu baru sesuap. Apalagi apabila babungkus, apalagi barantang. Nah, ya lah. Artinya maksudnya jangan pernah menghinakan kebaikan sekecil apapun. Nah itu kenapa? Karena maras, karena iba. Nih. Nah lalu makhluk itu ada manusia, ada juga hewan nang dilindungi. Nah dengan diperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, maka Allah jar akan menyayangi mereka yang melakukan perbuatan itu. Artinya kalau kita berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada binatang yang dilindungi, nah adalah maka Allah Ta'ala pun juga kena akan berbuat baik kepada kita. Nah, Tuhan bulanglah karena semuanya itu ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, kita maras. Nah, jadi apa Presiden? Sayangilah semua makhluk Allah Ta'ala, nah sekemampuanmu, sakawa-kawanya. Nah, ada kucing ya sekawa-kawanya ya lah, nah balik seada-adanya, atau aslinya ada rotes ini atau ada nasi sedikit buka haka dapur, nah aku baca sedekah nikam sambut teh barangnya timbai situ yang ada samut ya makhluk Tuhan juga ya kan, iya samut terima kasih pandang nah ya ada. Nah oh jangan minakan sekecil atau apa walaupun tuh sebiji nasi iya manfaat jualan samut tuh kan bisa bulan-bulannya habis samut tak walaupun makhluk itu tidak berakal sih. Nah dengan berbelas kasihan nah dan mendoakan agar mereka diberi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inya mah anu binatang tuh bertasbih juga cuman kita kada paham yang ada. Ya kadang-kadang tuan guru tuh, tuan wali tuh kadang ada punya burung. Nah kicau-kicaunya, ada kita mendengar kicaunya, emang bagus banget aja suaranya tuh. Padahal dia berzikir, cuman kita ini kada paham ya ada. Nah, ada kalau Nabi Daud hartan membaca kitab Jabur, nah soalnya keluar anu cacing nah dalam hati Nabi Daud nih ada apa ini dengan cacing nih, nah pandang diperbuat Allah Ta'ala lon cacing nih, sekalinya cacing nih diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bapander, wahai Nabi Allah Daud paharatan membaca kitab Zabur, ulun alhamdulillah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kawa ulun napa kita nah setiap malam bersolawat 1000 kali, apabila di siang hari kawa membaca tasbih 1000 kali. Cacing ini namun kita kada kurang pada 1000 kalah lawan cacing. Cacingnya 1000 kali ya Allah hajar bang ini kita 3 kali aja misalnya ya alhamdulillah jopang lah, cuman ya kawal lebih pang apalagi ini palak bulan Nabi nih hari Kamis kah Kamis hidup telah nah minimal 3 kali adalah. Nah kenapa ujar Nabi apa jar man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat, barang siapa berselawat lawan diaku nih 3 kali setiap sehari lah. Nah setiap man shalla alayya kulla yawmin 3 marrat wa kullatin 3 marrat, barang siapa berselawat lawan diaku nih di siang harinya 3 kali, di malam harinya 3 kali nih 3 kali aja nih, tapi dia bersolat tuh hubban li Nabi, dasarnya karena cinta lawan dia aku, wa syauqan ilayya, dan karena rindu pengen berjumpa aku kata Nabi, kana haqqan 'alallah an yaghfira dzunuba tilkal lail wa dzalikal yaum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dia berhak mendapat keampunan siang dan malam. Itu baru 3 kali malam, 3 kali siang. Iya, nah kita kadang habis apa? Habis sembahyang Allahumma sholli ala ada berapa kali itu? Mumpung kita ada kesempatan, masih ada umur, hinak masih ada, apabila masuk kada keluar lagi beleraan aja sudah, atau
keluar kada masuk lagi beleraannya sudah ya kada. Jadi mumpung masih kawa keluar mah masuk. Dan intinya apa, kita peduli kepada apa, kepada makhluk Allah, maka Allah Ta'ala pun akan peduli kepada kita. Lamun artinya mafhum mukhalafahnya, balikannya, apabila kita kada peduli lawan makhluk Allah, lulu gua Allah Ta'ala tuh kada peduli jalan kita. Lamun Tuhan kada peduli, kemana kita nak nyaman hidup? Nah, karena tadi mendoakan agar mendapat rahmat tadi makhluk tadi, niscaya kamu akan dikasihi oleh para malaikat. Nah, karena tadi sayang lawan ahli bumi, maka sayang ahli langit. Siapa nang ahli langit? Para malaikat. Nah, diantaranya lah rahmat Allah itu bersifat umum, mencakup semua penduduk langit. Para malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi, banyak malaikatnya. Sesungguhnya tidak, itulah. Nah, Imam Ghazali ya dimimpikan oleh seseorang. Imam Ghazali nih, ada orang bermimpi loh tentang Imam Ghazali. Beliau ditanya, nah, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Nah, jadi orang mimpi nih. Lalu bagaimana perlakuan Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali? Beliau berkata, Allah telah membawaku ke hadap apa? Allah Ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, apa yang kamu bawa kepadaku? Lalu aku menceritakan, ujar Imam Ghazali nih, segala amalku. Nah, ini ulun mengerjakan ini dan itu sebagainya. Lalu kata Allah, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hinggap pada wadah tintahmu. Nah, ini Imam Ghazali ketika mengarang, lalu kan mengarang bahar itu kan pakai tintah. Nah, ada lalat hinggap di wadahnya, wadah tintah tadi. Lalu lalat tadi meminumnya. Padahal kamu sedang menulis, mengarang nih. Lalu kamu menghentikan tulisan tadi, artinya membiarkannya minum namisap. Nah, karena maras, kehausan bang ujarnya Imam Ghazali nih, lalatnya nih, lihat akan nih. Nah, karena maras lawan lalat tadi, Allah berfirman, nah, bawalah hambaku ini ke surga. Nah, hanya lalat aja dan mendapat rahmat dan mendapat pangkat yang sangat tinggi. Kadang medai kalau telah. Oh, jadi biar kalau sebab amal kayak itu aja kadang kayak itu. Pang kita kada tahu nang mana yang diterima Tuhan ya kada. Cuman nih kesahannya artinya amal nang halus itu pun jangan dianggap remeh. Nang halus nih. Bahalusnya ini jangan, jangan meremehkan nang halus ini ya kah? Nang ada nih kan gara-gara nang halus juga ya kada. Jangan meremehkan halus ya kada. Nah, jangan meremehkan nang halus lah, dari nang halus lah timbulnya, jangan meremehkan apa hal-hal nang sepele, karena dari nang halus-halus itulah timbulnya hal-hal nang besar. Nah, jadi nang halus dulu. Nah, artinya kita menebarkan kebaikan sakawa-kawa kita, kada dipaksakan. Cuman artinya jangan meremehkan apa membarinda dikit manang ini jar, terlalu bananya ini bari nyupanin aja. Nah, jangan. Kalau pinas itu fihi ridallah, Allah masukkan ke dalam rahmatnya, dalam surganya. Masuk artinya dalam rahmat tadi masuk dalam surganya. Karena dalam Quran dalam surah Al-Sajdah, dalam Quran apa jar, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan mayyasa, orang yang ia kehendaki, fi rahmatih, ke dalam surganya. Itu rahmat maknanya surga, tafsirnya. Kenapa jadi rahmat maknanya surga? Karena wadahnya rahmat itu adalah surga. Dengarnya min itlaqil hal wa iradatil mahal namanya. Nah, disebut rahmat tapi yang dimaksud surga.
karena wadahnya rahmat itu adalah sorga. Bahkan 100 rahmat itu 99 itu rahmat itu ada dalam sorga, satu aja yang diletakkan ke bumi. Nah, dengan satu rahmat ini pun binatang nang buas nang memakan daging ya kah, singa, harimau maras sayang terhadap anaknya. Nah, ayam nang pengoncot nang kada tahu nama apa nih ya kah, pangutan benar limbahnya baranakan bawa nih menyambar ya kada. Kenapa? Karena sayang lawan anaknya apabila ada yang menyakitinya. Itu salah satu daripada 1% rahmat tadi. Abah mama bakalah demi anak aja biar ikamnya makan nak kayak dulu aja ikamnya dongai baju abah berdodi mama berdodi. Itu satu rahmat Allah Ta'ala yang diletakkan di bumi. Masih ada 90% lagi di surga anakannya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Nah, tentang sabda Nabi tadi yarhamkum lah kan, kalau irhamu irhamu yarhamuhumur rahman tabarakallah, irhamu mampil yarhamkum lah, kasihi olehmu orang nang di bumi pasti mengasihi akan kamu orang nang di langit. Siapa? Malaikat. Kalimat itu yarhamkum. Nah, ini jawab apa nih? Jawab amar lah. Terdapat nih dua riwayat di sini. Nah, ke satu kata tersebut dijazamkan mimnya dengan disukunkan, jadi yarhamkum. Artinya niscaya kasihilah orang yang ada di bumi, niscaya mengasihi akan kamu orang yang di langit. Itu sebuting. Nah, karena menjadi jawab amar katanya. Bila diropakan irhamu mampil yarhamukum. Nah, mimnya ropa. Nah, itu dianggap kalimat du'aiyah. Artinya kasihi oleh kamu semoga. Nah, semoga memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Nah, ini adalah Nabi. Bahkan doa Nabi diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi riwayat kedua inilah yang lebih utama adalah sebab doa Nabi itu tidak pernah ditolak, artinya diterima oleh Allah. Nah, jadi jumlahnya du'aiyah. Nah, ini dalam ilmu nahwu lah. Jadi irhamu mampil yarhamukum. Rahmatilah, kasihilah orang yang ada di bumi. Semoga, mudah-mudahan kamu kena dirahmati oleh orang yang ada di langit. Nah, doa Nabi kabul. Kabul. Nah, di antara sebab memperoleh husnul khotimah, nah, ialah dengan sering membaca doa ini. Nah, kalau amalan pengen husnul khotimah jar, baca doa ini. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah Muhammadiyata bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, maksudnya akrim hadil ummah, muliakan bang umat Nabi Muhammad ini dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Mendapat apa? Pahala di dunia maupun mendapat pahala di akhirat sebagai penghormatan bagi orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ialah membiasakan membaca doa ini setelah sholat sunat subuh dan fardu subuh, yaitu Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Nah, ini juga amalan husnul khotimah juga Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asdur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Nah ini kadang kita baca juga lah. Nah sesudah membaca Thariqah Samaniyah adalah nah bagus itu amalan supaya husnul khotimah. Kenapa itu? Karena doanya itu adalah mendoakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah keampunan misalnya umat ya, bagi umat umat junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah maafkanlah nah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah perbaikilah keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Doa bertanya. Ya Allah peliharakanlah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah kasihilah umat Nabi Muhammad SAW dengan rahmat yang menyeluruh. Ya Tuhan sekalian alam. Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad SAW dengan ampunan yang menyeluruh. Ya Allah selamatkanlah umat Nabi Muhammad dengan segera. Nah jadi ini doa mendoakan umat Nabi Muhammad ia kada maras, ia kada sayang. Nah pantasan ini adalah amalan husnul khotimah. Di antaranya lagi biasakan Yusydinlah membaca doa ini. Ya Rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Ya Tuhan, ya Allah, segala sesuatu dengan kekuasaan Engkau. Jadi sesuatu itu adalah dalam kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Ampunilah segala sesuatu yang ada padaku nih. Arti sesuatu itu macam-macam lah. Ampuni ya Allah, baik telinga ulun, pandang mata ulun, batis ulun, mulut ulun dan sebagainya. Ampuni ya Allah. Janganlah Engkau menghisapku tentang segala sesuatu tadi. Jangan sampai sesuatu tadi ulun dihisap dengan hisap nang kada baik. Berikanlah kepadaku segala sesuatu yang baik. Bab yang kedua, nah ini sini terdiri atas 30 nasihat, 4 khabar artinya hadis, selebihnya adalah asar. Asar itu adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Jadi dalam sini ada hadis, ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in. Di sini himpunan kalau boleh dikatakan ini himpunan kata-kata mutiara semuanya, kata-kata hikmah. Di antaranya perkataan yang pertama dalam bab ini menerangkan nasihat 2 perkara yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya beliau Rasulullah pernah bersabda, ujar Nabi, khoslatani la syai'a. Ada 2 perkara khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang paling utama nang kadada bandingannya 2 perkara nang lebih utama nang kadada bandingannya. Bongnya kadada bandingannya ini napapun. Pertama al-imanu billah. Pertama beriman kepada Allah. Itu kada ada bandingannya. Biar kita kada punya apa-apa di dunia ini. Serabanya kita kada bisi rumah kada ada, bini kada ada, anak kada ada, harta kada ada, apa kada ada. Tapi kita punya iman, itu adalah perkara yang lebih mulia. Na'udzubillah min dzalik, musibah yang paling besar adalah orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya sesuatu yang luar biasa, itu beriman kepada Allah. Cuman kada cukup beriman kepada Allah aja. Kalau beriman semata-mata aja tidak diiringi dengan takwa, itu kayak manusia uryanun telanjang. Al-imanu uryanun. Kalau beriman aja itu sama lawan manusia telanjang. Walibasuhu at-taqwa. Kalau pengen punya pakaian supaya bagus dipandang,
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Lalu sesudah beriman, apalagi perkara yang lebih afdol, lebih mulia, nang kada ada bandingannya, wan naf'ulil muslimin. Nah, ini yang kedua, memberikan manfaat terhadap orang Islam. Jadikanlah diri kita tuh berguna buat orang Islam yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala Rasulullah, sebaik-baik manusia. Mohon maaf, bukan sebaik-baik manusia itulah orang nang rupanya bungas, nang sugi, keturunannya baik, enggak. Tapi orang nang bermanfaat dirinya buat orang lain. Oh, jangan dikira-kira lah orang yang jadi khaddam di masjid membawai banyu hina. Oh, hina pandangan kita, pandangan Allah, pandangan Rasulullah, pandangan ahli sama mulia. Sayyidul qaum khadimuhum. Yang pacangan jadi pemimpin itu orang yang suka berhadam di tempat-tempat yang baik, apalagi berhadam lawan orang solih, masya Allah. Berhadam di tempat-tempat nang mulia kayak masjid, masya Allah. Ya, tempat yang sangat mulia, kita datang di sini aja sudah diampuni dosa. Sembahyang berjamaah dapat pahala haji. Kata Nabi daripada Anas ini siapa? Ini adalah hadamnya Rasulullah. Dia berhadam 10 tahun sama Rasulullah, enggak pernah Rasulullah mengatakan, enggak pernah mengecewakan Rasulullah. Ini Anas enggak pernah mengecewakan Rasulullah. Orang yang sangat terampil. Orangnya sangat terampil. Nah, Sirin ada meriwayatkan hadis dan riwayatnya Imam Tabrani yang bunyinya, man masa ila salatin maktubah fi jamaah fahiya kahajjatin. Barang siapa berjalan untuk mengerjakan sembahyang fardu tapi berjamaah, fahiya kahajatin, maka ia sembahyang fardu yang berjamaah tadi diberikan pahala haji. Wa man masa ila salati tatawu fahiya ka umratin nafilah, rawahu Tabrani an Anasin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang ke masjid untuk sembahyang sunat aja, sembahyang tahiyatul masjid diberikan 1 kali umroh. Allahu akbar. Nah, kita berhadam di sini tapi dengan karena Allah, mengharap ridhonya Allah lah. Nah, jadi ya nang waqad diminiyat qoblal amal, dahulukan niat dulu sebelum beramal, pasang niat dulu lah. Nah, lillahi ta'ala, untuk berhadam. Jadi apabila dua ini nak kita miliki, pertama beriman lawan Tuhan, membantu pulang, bermanfaat pulang kita nih buat orang lain, lebih-lebih buat keluarga kita. Nah lah, jangan ujarang bahari ya, baharga tahe larut ya kada, artinya kada kau dimanfaatkan lalu mah hidup rugi tahu lapian tahe larut. Nah, di batang-batang tuh nah dulu lah, apabila ada orang behera, ada pengunjunan kayak di sini, tahu deh timbayakannya ke sungai itu dapat baung bian mematok. Pan baung tuh tahe, mau mematok juga pang ya. Nah, artinya kada bermanfaat lalu ini ya kada bermanfaat tadi tahe larut ya kada. Nah, tuh hasil orang bahari telah. Artinya bisa-bisa kita bermanfaat buat keluarga kita, buat jiran kita, buat orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita sudah beriman dan kita pulang memberikan manfaat kepada orang Islam, nah itu adalah dua perkara yang sangat utama, nang kadada bandingannya. Ini kan nang mengarang anone, nang menyusun ini kan Ibnu Hajar al Asqalani, lalu disarahkan oleh Imam Nawawi nih. Nah, keterangan apa jar? Pemberian manfaat kepada orang-orang muslim dapat dilakukan melalui perkataan yang baik. Nah, kita berkata lawan orang beriman perkataan yang baik itu termasuk yang baik lah. Nah, atau dari melakukan perkataan yang baik atau memberikan pangkat atau harta kekayaan dan sebagainya lah, dan kadang menyakiti lah kepada
kepada orang beriman. Nah, Rasulullah pernah bersabda, man asbaha, barang siapa nih berpagi-pagi ya nah, la yanwiz zulma, nang inya tu nak kada berniat untuk berbuat zolim ala ahadin atas seseorang, gufira lahu, nah diampuni orang dosa-dosanya, nah gufira lahu majana, nah diampuni orang dosanya nang inya pernah kerjakan, sesuatu yang ia kerjakan. Jadi dosa yang inya kerjakan diampuni karena inya di pagi hari tadi adalah berniat kada hendak menyakiti orang, nang ada di hatinya pengen menolong orang. Niat orang beriman aja jadi pahala. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Hanya nak minta ampun aja diampuni Allah Ta'ala. Maka dimanapun kita minta ampun, di rumah kah, di tempat tidur kah, di padang kah, apalagi di tempat nang mulia, di majelis ilmu, di masjid. Masya Allah, iya ujar Nabi Adam, aku nih diampuni karena aku diampuni, aku minta ampun loh Tuhan, diampuni di tempat nang mulia, itu di Makkah. Ada umat Nabi Muhammad dimanapun inya berdoa, aku nih berdoa diampuni dosaku karena aku berada di tempat nang mulia, itu di Makkah. Ada umat Nabi Muhammad, ujian Nabi Adam, dimanapun inya berdoa, apabila inya minta ampun diampuni. Asal dua hal, selama itu ruh masih belum berada di tenggorokan nang anak Allah, nang kedua matahari tidak terbit di barat. Wayah apapun, nah hanya hendak minta ampun dia sudah tulis ya malaikat, ya tulis malaikat diampuni dosanya. Hanya cita-cita aja sudah diampuni. Allahu Akbar. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala muliakan berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini ngarannya idopatnya tuh litasrif, beridopat dengan orang yang mulia lalu jadi mulia. Padahal kita ini kelakuan hiih aja bang, kenapa aja anaknya nih, padahal anak-anaknya kelakuannya bilang hapus nih di kampung, tapi anak orang mulia harus dimuliakan orangnya nih. Ya kada membaca doa biar bisa, tapi anak tuan guru dia duduk orang ke muka, ya kada, ya kada. Kenapa? Idopatnya ditasrif. Nah artinya apabila seorang nih anak itu bisa membawa diri dolah, nah jangan memberi malu. Nah kita ini jadi dimuliakan berkat Nabi Muhammad SAW. Ujar sahibul burdah, lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tatkala Allah Ta'ala memanggil kekasihnya Nabi Muhammad dengan sebaik-baik Rasul. Kenapa jadi Nabi kita itu dipanggil semulia-mulia Rasul? Karena ketaatannya sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dipanggil oleh Allah sebaik-baik umat. Gara-gara Rasulnya orang mulia, umatnya lo jadi mulia, idopatnya litasrif. Nah padahal kita ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang mengodok, kadang-kadang mengada, kadang-kadang kita ya kada. Nah tapi dipanggil dengan semulia umat. Masya Allah. Untungnya kita punya Nabi, syukurilah. Kalau nabi-nabi dahulu ditakoni nang apa nafsi-nafsi aja ndak ada kau nulungi nyawa, jauh mana ada nabi kada aina ummati, mana umatku ummati analha nang digandangnya kita ini di padang mahsyar nih. Nah ana ya, nah ummati analha nih, ini urusanku sudah nih ya. Ummati mana umatku sini. Nah ummati ay salim ummati ya Rabb, hifaz ummati ya Rabb. Nah disitulah semua makhluk memuji
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya bang, waman asbaha yanwi nusratal mazlum, barang siapa nih pagi-pagi subuh-subuh sudah nih berniat hendak membantu orang nang dizolim, orang tuh nah dizolim orang hendak kita bantu nih, aku kan hendak membantu nang terzolim ini tuh nah lah hendak di mana lah, wa qada hajatil muslim, dan hendak membantu ulang apakah keperluan orang Islam tadi. Nah, aku hendak hendak membantunya tuh ada hajat tadi, aku hendak menolongi hajatnya nih. Nah, rupanya ada bapadah kalau sudahlah misalnya isokakan aja jadi umumnya aku hendak membantu tuh ada gawi gotong royong atau ada pengantinan, aku hendak membantu haji aja apa misalnya nah Pak Haji itu hendak membantu hajatnya nih. Kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Waduh. Nah, maka kanat adalah yang tadi nang niat membantu tadi. Nah, maksudnya baginya mendapat seperti pahala haji yang mabrur. Waduh. Pahala yang mabrur. Nah, membantu orang maka barang siapa yang membantu saudaranya Nabi adalah nang muslim nih, maka Allah akan membantu hajatnya. Jadi hajat kita kena akan ditolong Tuhan kalau kita suka membantu saudara kita nang lain. Jangan lulu gua namun kita kau bantu, tentu saja kita membantu apa nang kita kau bantu sesuai kemampuan kita. Kada kalau duitnya, lawan tenaganya, kada kalau lawan pikirannya. Jangan membantu ini dimusuhi, jangan. Jadi Islam itu indah. Justru itu kata Anas bin Malik, tidak ada seindah agama Islam. Ya kan? Tidak ada seindah agama selain agama Islam. Bagus banget ya, ada saling membantu, saling tolong menolong, yanang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, saling tolong menolong di dalam wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan saling tolong menolong di dalam berbuat dosa. Kawan salah buat dosa ditolongi, jangan apabila menolongi sama dosanya, dan jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Apabila kita menganggap dosa itu kita mengerjakan dosa himung lawan dosa tadi, Allah masukkan kita ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Kalau kita himung mengerjakan dosa, orang bila tak kerja dosa sedih ya kan, bertobat minta ampun, ini kehimungan. Udah jar membongolin itu jar alhamdulillah ndak ombong lisidin jar. Apabila himung nang itu Allah masukkan ke dalam neraka wa huwa yabki, walhal dia dalam keadaan menangis, artinya dalam keadaan sedih. Sebaliknya barang siapa yang barang siapa mengerjakan ketaatan walhal dia sambil meratapi jadilah mengingatkan dosa-dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan gembira. Nah, jadi kalau kita suka menolong orang lain, baniyat aku nak membantu orang lain, kan isinya ya kena membantu orang beriman dengan ikhlas semata-mata imtisal menjunjung perintah Allah. Nah, karena saling tolong menolong maka diberikan seperti pahala haji. Berapa kali kita dapat pahala haji? Ada lagi sabda Rasulullah SAW,
ahabbul ibad ilallah ta'ala ampa'un nas linnas. Nah, hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah hamba yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Nah, maka pada manusia itu ya orang lain ya lah. Nah, jadi hamba itu akan dicintai Allah Ta'ala adalah ketika hamba itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, jadi sebesar apa kita bisa memberikan manfaat pada orang lain, sebesar itu aja cinta Allah terhadap kita. Pantasnya khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Dirinya itu bermanfaat buat orang lah. Nah, dengan adanya tuh alat tertolongi, alhamdulillah nyawa ada sini jar nyokon. Himung orang kadang gini, bah ada andang tuh najar. Amanakan anak nyawa, amanakan ayam nyawa. Bah ngaliham nenek ya kah? Wa afdalul a'mal idkhalus surur. Nah, amal yang paling afdal itu apa? Atau seabdal amal bisa juga idkhalus surur. Nah, memberikan kegembiraan. Kepada apa? Ala qalbil mu'min. Atas hati orang atau kepada hati orang yang beriman. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nah, jadi amal yang paling afdal memberikan kegembiraan ke hati orang beriman. Nah, limbah ada inya tah. Nah, orang beriman tuh himung gembira ya kah? Nah itu apa ngerjar amal yang paling afdal jar. Nah, misalnya adalah orang nambari kita lapat sebelah aja nih, sebelah panggal bulang ya kah, bas diukang sidin terima ayah kah, himung kadang menerima, alhamdulillah menerima ajar aku, yang lain kadang menerima ajar, niat menggembirakan hati orang beriman tuh deh, itu adalah amal nang abdul. Arti abdul tuh aktsaru sawaban, pahalanya tak banyak. Ada lagi di lain idkhalus surur itu adalah menggembirakan terhadap orang lain itu adalah lebih baik beribadah jar 1 tahun. Ada tuh idkhalus surur fi qalbil min khairun min ibadati sanah. Nah, memberikan kegembiraan ke hati orang beriman seikurangnya itu lebih baik daripada beribadah setahun. Wah, nang orang rasa sakit hati lah hilang dengan adanya tadi. Yatrudu anhu ju'an. Nah, nang menghindarkan daripadanya lapar. Nah, artinya inya asalnya inya kelaparan lalu diberikan sesuatu himung kada hati bimbang tadi. Itu anggaran amalnya. Atau wa yasifu anhu qarban. Nah, hilang kesusahan orang lain tadi. Hilang kesusahan orang beriman tadi dengan tadi dibantu tadi hilang kesusahannya. Nah, misalnya hendak bawa obat, nah bawakannya Honda misalnya, nah bari pulang duit seadanya, himunginya, nah itu ganal benar pahalanya ganal benar lah. Au yaqdilahu dainan, nah atau ulang mengembirakannya dengan cara membayarkan hutangnya. Kada banyak juga pang nih lah, banyak mana mbak pikir dulu ya kalau mbak, paling kadang mencarikan jalan keluarnya, enggak itu adalah, nah ada darjong kau kada membayari aja ke 4 bagawilan aku nah karena dikumpulkan duitnya karena hasil ujuan apa upahan tadi karena kau bayar utang ikam bongnya ringkas kata inya
gembira dengan tawaran tadi. Nah itu amalan yang paling hebat tadi. Nah sebaliknya wa khoslatani la syai'a akhbasu minhuma. Nah ada dua perkara yang apa itu? Dua perkara nang paling jahat nih, nang tidak ada bandingannya pulang ini. Tidak ada bandingannya dua perkara ini. Ini ada dua perkara nang sangat jahat dan tidak ada bandingannya. Asyirku billah wad-darru bil muslimin. Nah, pertama mensekutukan Allah, memadahkan Tuhan berjisim, Tuhan berbilang. Nah, Tuhan ada selain Tuhan yang memberi bekas misalnya. Nah, itu syirik namanya. Itu dosanya gak benar, kada ada bandingannya daripada itu. Yang kedua, membahayakan terhadap orang Islam. Nah itu dosanya ganal banar, tidak ada bandingannya. Sinilah artinya apa hadis ini, janganlah kita mensekutukan Tuhan, janganlah kita membahayakan orang lain. Nah dan dilarang la dororo wala, jangan memudaratkan diri sendiri, jangan memberikan mudarat kepada orang lah. Nah kita membahayakan diri kita pun dilarang, jangan. Atau kita membahayakan orang lain juga dilarang. La dororo wala diror, hadis Nabi. Nah, kita tak haram kita membahayakan diri kita. Nah, ya dan hifdzun nafsi wajibun, ya kada menjaga diri itu hukumnya wajib. Nah, ya dan apa lagi? Apa nang ku ampusakum wa ahlikum naro. Nah itulah. Nah jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Nah ini pada orang tua lah, hendaklah dia memberikan yang terbaik buat anak istrinya. Nah dua macam tadi nang apa tadi, nang sangat jahat, nang tidak ada bandingannya. Artinya jangan syirik, jangan mensekutukan Allah, dan jangan membahayakan orang lain. Nah ini jangan sampaikanlah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya selalu menyertai kita sehingga kita mudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dikabulkannya semua hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat akhir bil maghfirah, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita mati dalam husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tazhab barakati ulumi anna bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma razzuqna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami'at ya karim ya rahman rahimin. Allahumma atina afdala ma ataita ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kiratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf, minta halal, minta ridho, taqabbalallahu minkum.